Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang penyelenggaraan bimbingan kelompok dalam mata kuliah bimbingan dan konseling belajar yang dianggotai oleh Ria Kurniasari, Alia Rihadatul Aisy, dan Salsabila Rahmatika. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian dan tujuan bimbingan kelompok, metode layanan bimbingan kelompok, dan penyelenggaraan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada pengertian bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah individu dengan menggunakan prosedur kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok yang dilakukan oleh seorang pembimbing dalam rangka membahas topik-topik tertentu atau memberikan informasi dan memecahkan suatu masalah tertentu yang berguna dan bermanfaat bagi anggota kelompok sehingga akan terjadi suatu perubahan sikap dan perilaku pada anggota kelompok. Gaza juga menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Dengan demikian, jelas bahwa kegiatan dalam bimbingan kelompok ialah pemberian informasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok. Dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok, diharapkan akan terjadi suatu pengolahan kognitif tentang informasi yang diberikan kepada anggota kelompok, sehingga akan terjadi suatu perubahan dalam sikap dan tingkah lakunya secara tidak langsung. Lalu yang kedua ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara umum. Secara umum, layanan ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, secara lebih khusus bertujuan mendorong pengembangan pikiran, perasaan, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif. Artinya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. Layanan ini lebih bersifat preventif. Selain itu, layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber atau guru pembimbing yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Bahan yang dimaksudkan itu juga dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode layanan bimbingan kelompok, di mana teknik bimbingan kelompok ini dapat digunakan dalam layanan bimbingan kelompok, yaitu yang pertama, ada metode ekspositori, di mana metode ekspositori yaitu cara melaksanakan layanan dalam bimbingan kelompok dengan menyampaikan informasi atau penjelasan kepada sekelompok konseli. Menyampaikan informasi dapat diberikan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada ekspositori tertulis, di mana ekspositori tertulis dapat diartikan sebagai cara memberikan pelayanan bimbingan dengan menyampaikan informasi secara tertulis. Konselor menyampaikan materi bimbingan dalam bentuk tertulis dan bahan tersebut dapat dipelajari atau dibaca secara mandiri oleh para konseli. Yang ketiga, ada metode diskusi kelompok, di mana dalam konteks bimbingan kelompok, diskusi kelompok dipandang sebagai jantungnya bimbingan kelompok, sebab sebagian besar metode bimbingan kelompok menggunakan variasi teknik diskusi kelompok dalam proses pelaksanaannya. Diskusi kelompok dapat dikatakan sebagai suatu percakapan yang direncanakan antara 3 orang atau lebih. Yang terakhir ada metode permainan peranan atau role playing, di mana dalam konteks bimbingan atau pendidikan secara umum permainan peranan dipandang sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan, di mana individu memerankan suatu situasi yang imajinatif atau pura-pura, bertujuan untuk membantu individu dalam mencapai pemahaman diri, meningkatkan keterampilan, dan berhubungan dengan orang lain.
Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil yang beranggotakan 2 sampai dengan 6 orang, kelompok sedang yang beranggotakan 7 sampai dengan 12 orang, dan juga kelompok besar yang beranggotakan 13 sampai dengan 20 orang ataupun kelas sebanyak 20 sampai dengan 40 orang. Untuk terselenggaranya layanan bimbingan kelompok juga perlu dibentuk kelompok siswa. Adapun 2 jenis kelompoknya yaitu kelompok tetap dan juga kelompok tidak tetap. Untuk kelompok tetap yaitu kelompok yang melakukan kegiatannya secara berkala sesuai dengan penjadwalan yang sudah diatur oleh guru pembimbing. Adapun kelompok yang tidak tetap ini melakukan kegiatannya atas dasar kesempatan yang ditawarkan oleh guru pembimbing ataupun atas dasar permintaan siswanya sendiri yang menginginkan untuk membahas permasalahan tertentu. Untuk keanggotaan kelompok tetap ini berangsur selama 1 bulan ataupun 1 tahun, dan untuk kelompok yang tidak tetap atau insidental yang beranggotakannya itu hanya untuk keperluan khusus. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.